Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Apa kabar Bapak dan Ibu sekalian? Sehat ya, alhamdulillah. Ya, walaupun sudah lewat waktu Syawal, tidak mengapa kita katakan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, pada prinsipnya setiap hari kita berharap amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bulan Ramadan telah meninggalkan kita dengan segala keutamaan dan kebaikannya. Demikian pula bulan Syawal telah meninggalkan kita. Kita sekarang masuk di bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah banyak sekali keutamaan yang sudah kita tahu, bahwasanya 10 hari di awal Dzulhijjah itu adalah lebih baik atau lebih utama daripada jihad fisabilillah. Kecuali mereka yang berjihad dengan menghabiskan semua hartanya dan syahid bersama hartanya, baru itu seimbang dengan amal-amal 10 hari di bulan Dzulhijjah. Karena itulah jangan pernah kita sia-siakan amal di awal Dzulhijjah tersebut. Baik ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, mari kita awali majelis ini dengan baca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Judulnya sekarang ini hadis yang ke-41 ya, tidak beriman jika hawa nafsu tidak tunduk. Nah, jadi berarti iman itu identik dengan penundukan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu kita tidak tunduk, maka oleh Rasul dikatakan tidaklah beriman. Baik, hadisnya pendek ya. Ini hadisnya Wan Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr. Jadi kalau tulisannya Amru dibacanya Amr sini. Kalau ada wawunya, kalau tidak ada wawu dibacanya Umar. Ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sehingga keadaan hawa nafsunya tabaan, mengikuti ya, atau tunduk ya, lima ji'tu bih, pada apa-apa yang aku datangkan padanya. Nah, jadi tidaklah dikatakan beriman seorang sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Al-Baghawi fi Syarh Sunnah wa Shahahu Nawawi. Jadi diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dalam kitab Syarh Sunnah, dan ia mensahihkan kepada hadis ini adalah Imam An-Nawawi. Kita lihat penjelasannya. Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam juz 2 halaman 394 395. Oh, belum muncul. Masya Allah, maaf. Nah, mohon maaf kesalahan teknis. Tapi kurang itu ya. Ya? Maksudnya ini terus ya itu udah kan enggak itu, tapi itu kurang jelas ya. Misalnya ini lampiran kalau ini muncul justru kalau kayak tadi duplikat tadi kalau
Ini kan kayak gini muncul. Tapi tampilannya bukan yang besar ya Ustaz ya? Ya? Tampilannya nih tampilan Biasanya ini presenter oh, kayak full screen maksudnya. iya, biasanya ada pilihan. Gimana? Tidak ada. Mungkin bisa diulang Ustaz Tuh. di slideshow. Ya. Baik. Jadi Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam di juz 2 halaman 394 395 menyebutkan bahwa pensahihan hadis ini sebagai hadis yang valid ya. Jauh sekali dari beberapa peninjauan. Nah, namun makna hadis ini tetap benar. Artinya gini, hadis ini memang statusnya tidak masuk pada hadis sahih ya. Tetapi ada syawahid. Ya, ada syawahid itu ada penguat yang lain sehingga naik menjadi derajat hasan li ghairihi. Tapi ada juga yang mensahihkan hadis ini karena memang maknanya tetap benar ya. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sahih apalagi dengan Al-Qur'an. Nah, mana hadis tersebut menurut Ibnu Rajab Al-Hambali kita dikatakan memiliki iman yang sempurna yang sifatnya wajib ketika kita tunduk pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya serta mencintai perintah dan membenci setiap larangan. Beberapa ayat yang menyebutkan makna yang sama dengan hadis di atas. Pertama, dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika." Maka demi Allah, la yu'minuna, tidaklah mereka dikatakan beriman hatta yuhaqqimuka, sehingga menjadikan engkau sebagai hakim fima syajara bainahum, pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu, kemudian tidak didapatkan ya, mereka tidak ada dalam hati mereka fi anfusim, dalam diri mereka itu harajan, rasa berat, rasa sulit ya. Jadi dalam hatinya tidak ada keberatan sedikit pun mimma qadaita, dari apa-apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuh hati mereka. Jadi dikatakan kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada tuntunan Allah dan Rasul, di hati tidak ada rasa berat sedikit pun, ya, alias lapang di hatinya. Nah maka di sini disebutkan demi Allah tidaklah dikatakan beriman sehingga kita merasakan ketundukan hati kepada aturan Allah dan Rasul. Nah kemudian ayat ini, wa ma kana lil mu'minin, tidaklah pantas bagi mukmin laki-laki wala mukminat, dan mukmin perempuan, idza qadallah, apabila telah menentukan Allah wa rasuluhu dan rasulnya, amron, pada suatu urusan, ayyakuna lahum, ada bagi mereka al khiyarah, pilihan ya, yang lain gitu, min amrihim, dari urusan mereka. Wa may yasillah, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah wa rasulahu, dan rasulnya, faqad dhalla, maka sungguh ia telah sesat, dhalalan mubina, dengan sesat yang nyata. Jadi kalau Allah sudah menentukan pilihan, contoh misalkan kita begini, istikharah ya. Kita ini ingin ditunjukkan, ya Allah, ini jodoh saya itu yang mana ya, si A atau si B atau si C, misalkan 3 nih pilihannya tuh ya, kita istikharah. Ternyata Allah berikan petunjuk si A, tapi hak nafsu kita cenderungnya pada si B. Mungkin enggak? Sangat mungkin kan? Nah, tapi Allah pilihkan si A, kita mikirin selalu enggak pokoknya saya pinginnya si B, kok kenapa keluarnya si A gitu ya, enggak sesuai dengan selera Pak. Nah akhirnya kita ngikutin hawa nafsu kita. Nah kondisi seperti ini kalau menurut ayat ini tidaklah termasuk orang yang beriman. Toh dia minta petunjuk kepada Allah, oleh Allah tunjukkan si A, kok malah si B yang dipilih. Nah mesti nanti dampaknya akan beda ya. Jadi ini pengalaman saya diceritakan oleh teman saya yang ketika dia harus memilih satu di antara 2 calon istrinya ya. Jadi dalam pilihannya itu tadi antara si A dan si B, mestinya dia si B, tapi kondisi yang mendesak si A. Jadi kondisi mendesak si A itu
dari sikap keluarganya, dari sikap keluarga dia, dari sikap keluarga si perempuan, pokoknya seolah harus menikah dengan si A. Padahal petunjuk itu menunjukkan si B. Ya. Terus saya tanya, ada apa petunjuknya? Saya mimpi katanya. Saya mimpi setelah saya istihoroh, saya mimpi si A ini saya kok melihat dia mandi dalam keadaan telanjang. Gitu. Jadi dalam impian itu melihat mandi telanjang. Itu aja. Sementara si B tidak ada petunjuk itu. Nah, terus dia pun sebenarnya ingin milih si B, tapi tadi kondisi yang mendesak, akhirnya milih si A. Ternyata Masya Allah, begitu setelah nikah, memang banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat dia merasakan tidak nyaman gitu ya dalam kehidupan. Ya, sampai dipanggil Allah SWT, dia merasakan ketidaknyamanan beristri dengan si A itu. Nah, itu contoh. Demikian pula pekerjaan. Kita milih pekerjaan. Kalau pilihkan si A, maka jangan pilih si B, ya. Nah, itulah namanya, makanya istikharah, ya. Istikharah itu minta dipilihkan. Nah, contoh ini. Allah SWT karena tadi menyuruh memilih yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda dalam satu keadaan seperti ini. Jadi Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad diriwayatkan, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa as'aluhu wa kuntu as'aluhu anil syarri mahofata yudikani. Jadi orang-orang bertanya kepada Rasul itu tentang kebaikan. Sementara Huzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang dikenal Ashabus Sir, ya, Ashabus Sir ini adalah sahabat rahasia yang paling tahu tentang kemunafikan seseorang setelah Rasulullah SAW. Itu Hudzaifah bin Yaman yang meriwayatkan hadis ini. Ia menceritakan, ketika orang-orang bertanya tentang kebaikan, aku bertanya pada Rasul tentang keburukan. Lalu kemudian Hudzaifah bertanya begini, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wasyarrin. Dulu kita dalam keadaan jahiliyah dan keburukan. Kami semua ini dalam keadaan jahiliyah dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Lalu Allah datangkan dengan kebaikan ini, maksudnya dengan adanya Rasulullah dan Islam. Fahal bada dari khairi min syarrin, apakah setelah keburukan ini, setelah kebaikan ini akan ada lagi keburukan? Kata Nabi, na'am, akan ada lagi keburukan. Kemudian setelah keburukan itu ada lagi kebaikan enggak? Kata Nabi, na'am wa fihi dakhonun, tapi di dalamnya ada dakhon. Ya. Jadi kebaikan yang kedua itu ada dakhon. Apa itu dakhon? Bapak-bapak kalau yang berangkat umroh atau haji atau ke Timur Tengah lah, itu kalau kita masuk SPBU ada tulisan mamnu'ut tadkhin, ya, dilarang merokok. Nah, dakhon itu hanya asap. Jadi dilarang ngepul di situ. Nah, dalam hadis kan wa fihi dakhonun, dan di dalamnya ada dakhon. Dakhon itu adalah asap kabut, ya, yang bisa membuat kita samar. Coba kalau kita sedang mengendarai mobil, ya, tiba-tiba ada kabut, samar nggak? Samar kan? Kalau kita tidak hati-hati bisa berbahaya. Nah, maka ini demikian pula ini dalam kondisi kehidupan. Rasul menyampaikan wa fihi dakhonun, di dalamnya ada dakhon. Lalu sahabat bertanya, Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, wa ma dakhonuhu? Apa itu dakhonnya? Kata Nabi, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Jadi kaum yang mengikuti sunnah bukan sunnahku, mengikuti petunjuk bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Kamu ketahui dari mereka dan kamu ingkari. Dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari memberikan penjelasan, maksudnya adalah di dalam kaum tersebut berbaur antara hak dan batil, berbaur antara salah dan benar, berbaur antara perkara yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Ya. Ini. Kemudian Hudzaifah masih bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang bercampur tadi akan ada lagi keburukan? Kata Nabi, na'am, du'atun ala abwabi jahannam, akan datang, akan ada para da'i. Du'at itu jamak daripada da'i, ya. Du'atun ala abwabi jahannam, yang menyeru di atas pintu-pintu jahannam. Ada kalimatnya ala abwabi jahannam, ada ila abwabi jahannam.
Kalau ala ababi jahanam berarti di atas pintu jahanam. Ayo masuk neraka jahanam gitu ya. Nah, ada juga yang ila ababi jahanam, mendorong, ayo masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Nah, dua kalimat ini ada dua-duanya dalam hadis sahih bahwa ada yang menyeru kepada pintu jahanam, ada yang menyeru di atas pintu jahanam. Apa maksudnya? Adalah menyeru kepada perkara yang tidak diperintahkan Allah dan Rasul. Jadi kalau nggak mungkin lah kalau secara bahasa langsung gitu ya. Misalkan contoh seorang mubalik, para bapak dan ibu sekalian, mari kita masuk neraka. Ada enggak? Nggak akan mungkin kan? Nggak akan mungkin. Tapi Rasul memberikan sifat seperti itu. Nah sampai Hudzaifah bin Yaman nanya lagi, ya Rasulullah, karena Nabi bersabda gini, man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Siapa yang menyambut seruan mereka sama akan dilemparkan ke dalam jahanam. Tuh. Dia menyeru kepada pintu jahanam, kita sambut seruannya, maka kita pun akan dilemparkan ke dalam jahanam. Lalu Nabi begitu ditanya oleh Hudzaifah bin Yaman, ya Rasulullah, sifhum lana, sifatilah mereka. Sifatilah mereka bagi kami. Artinya tunjukkan pada kami seperti apa ciri-ciri mereka itu. Kata Nabi, hum min jildatina wa yatakalamuna bi alsinatina. Mereka dari kulit-kulit kita dan berbicara dengan lisan-lisan kita. Maka Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi, ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani zalika. Apa yang hendak kau perintahkan kepadaku jika aku berjumpa dengan keadaan seperti itu? Nabi kemudian bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetapilah olehmu jamaah muslimin dan imam mereka. Nah inilah, dari hadis ini kita bisa lihat kesimpulannya adalah pertama akan munculnya kaum yang mengikuti sunnah bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sunnah yang mana? Ya sunnah selain Rasul. Yang banyak orang mengada-adakan, apalagi dulu di zaman setelah peristiwa Ali dan Muawiyah itu banyak sekali kaum zindik. Ya, kaum zindik ini kaum perusak agama, yang dia banyak sekali membuat hadis-hadis palsu sehingga tersebar di kalangan kaum muslimin dan banyak umat Islam yang tersesat dengannya dan kaum zindik itu. Oh, maaf, gangguan sedikit. Ya, jadi ini pertama akan ada muncul kaum yang di sunnah bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyaknya kaum zindik di masa itu luar biasa sehingga bertebaran hadis-hadis palsu untuk kepentingan kelompok-kelompok mereka. Kemudian yang kedua munculnya kaum yang mengikuti petunjuk bukan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga akan adanya para dai ya tadi yang menyeru ke pintu jahanam. Dan yang keempat adalah munculnya berbagai kelompok di kalangan kaum muslimin. Nah berdasarkan hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad, ya, pilihan dari Allah SWT saat di masa fitnah itu adalah menetapi jamaah muslimin dan imamnya. Oke. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Al-Quran telah menjelaskan Allah telah mencela siapa saja yang membenci apa yang Allah cintai atau mencintai apa yang Allah benci. Jadi membenci yang Allah cintai, sebaliknya mencintai yang Allah benci. Nah ini termasuk juga pelanggaran. Dalam ayat disebutkan apa yang dimaksud oleh Ibnu Rajab rahimahullah, zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu pada Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Nah, disebutkan juga dalam surat yang sama, zalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Ya. Wa karihu ridwanahu fa ahbatu a'malahum. Dan karena mereka benci ya kepada keridhaan Allah SWT, karena itulah Allah menghapuskan pahala amal-amal mereka. Dalam surat Muhammad ayat 28. Ibnu Rajab rahimahullah juga berkata dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam, cinta yang benar haruslah berdampak pada mutaba'ah. Ya, mutaba'ah itu mengikuti dan muwafaqah
artinya menyesuaikan, ya. Dalam mencintai hal yang dicintai dan membenci hal yang dibenci. Jadi kita ini kalau ingin dicintai Allah, kita harus mencintai segala apa yang Allah cintai dan kita membenci segala apa yang Allah benci. Kemudian dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan pasangan-pasangan kalian, maksudnya istri atau suami, wa ashiratukum dan kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iktarabtumuha dan harta yang berlimpah ruah, ya, yang wa tijaratun tasawna kasadaha dan perniagaan atau usaha atau perdagangan atau pekerjaan tasawna kasadaha yang kamu dikhawatirkan ruginya, wa masakinu tardaunaha dan tempat tinggal yang kamu sukai, yang kamu cintai, ahabba ilaikum lebih kalian cintai minallahi dari Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih dan lebih dicintai pada jihad di jalannya, fatarabbasu. Nah ini Allah menyatakan maka tunggulah, ya, hatta yati Allah, sehingga Allah mendatangkan bi amrihi dengan keputusannya, wallahu dan Allah la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ikhwan fillah wa akhwatillah, dari sini kita perhatikan ada cinta itu terbagi dua prioritasnya. Kalau orang beriman mencintai hanya tiga, ya, prioritasnya itu Allah, Rasul dan jihad. Orang-orang yang fasik lebih mencintai yang 8 daripada yang 3. Mana yang 3 dan 8 ini? Nah ini, ya, tuh. Jadi kalau orang mukmin Allah, Rasul dan jihad, ya. Jadi mencintai, apakah seorang mukmin tidak boleh mencintai bapak? Boleh. Mencintai anak boleh, mencintai saudara boleh, mencintai pasangan boleh, kerabat, harta berlimpah, perdagangan atau maisha dan tempat tinggal boleh dicintai, tapi tidak pernah melebihi daripada mencintainya kepada Allah, Rasul dan jihad. Masya Allah. Ini contohnya sekarang nih mau kurban, ya, kadang-kadang kita diuji, ini ada uang, aduh gimana nih, saya nih beli motor dulu gitu ya, atau beli kendaraan dulu atau apa dulu sebelum atau kurban dulu. Nah ini seringkali jadi ujian, ya. Saya ceritakan, ada seorang tetangga saya datang, Ustadz saya bingung Ustadz, kenapa? Saya bilang ini saya tuh mau mau kurban, tetapi saya bertabrakan dengan keinginan saya, keperluan saya membeli tanah. Saya pengen beli tanah, tapi juga saya ingin kurban. Gimana baiknya Ustaz? Katanya. Terus saya tanya, kalau beli tanah ada waktunya enggak? Ya tidak ada lah, tanah kapan saja bisa. Nah kalau kurban kan ada waktunya. Kalau kurban tidak bisa kalau bukan di bulan Zulhijjah, dan tidak bisa pula di bulan Zulhijjah kalau bukan tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya, ada tanggalnya. Nah, sekarang kalau beli tanah kapan saja kan bisa. Iya, terus gimana saya? Hemat saya mendingan antum kurban aja dulu. Kenapa? Karena kalau antum tidak kurban terus antum meninggal, antum berarti lebih mengutamakan tanah daripada kurban. Gimana tidak hadapan Allah? Udah, kurban saja dulu, insya Allah nanti satu saat Allah berikan tanahnya. Nah, alhamdulillah, ya, akhirnya ia melaksanakan kurban, nggak jadi beli tanah tuh, ya, dipakai untuk kurban. Tapi alhamdulillah nggak nyampe setahun tanah pun terbeli. Oh, masya Allah ya. Jadi ini karunia Allah ketika kita suruh memilih. Kenapa ini ya? Nggak biasanya.
Nah, jadi itu 8 ini sering mengganggu kita, Pak. Untuk lebih mencintai Allah, Rasul dan jihad itu seringkali diganggu dengan 8 hal ini. Diganggu dengan bapak, dengan anak, dengan saudara, dengan pasangan, dengan kerabat, harta berlimpah, perdagangan dan tempat tinggal. Nah, seorang mukmin hendaknya memilih skala prioritas. Kita harus mendahulukan kecintaan kepada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah. Nah, kemudian dalam ayat ini disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan perkataan Hasan Basri bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kami benar-benar mencintai Rabb kami, maka Allah jadikan kecintaan itu sebagai tanda sehingga turunlah surat Al-Imran ayat 31 ini. Jadi mereka itu sangat mencintai Allah. Wujud dari kecintaannya kepada Allah itu diwujudkan dengan taat kepada Nabi. Ya, jadi makin cinta kepada Allah, makin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para sahabat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, salasun, ada 3 perkara, mangkunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang mendapatkannya atau melakukan 3 perkara ini, dia akan mendapatkan kelezatan iman. Nih. Apa itu? Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih cinta kepada keduanya, kepada Allah dan Rasul, daripada kepada selain keduanya. Pada selain keduanya tadi, yaitu bapak, anak dan seterusnya, itu tidak lebih dicintai daripada kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan ia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Mencintai seorang bukan karena dia fisiknya, bukan karena kekayaannya, tetapi karena hati dan amalnya, karena perilakunya, karena akidahnya, karena akhlaknya, ya, karena kepahamannya terhadap Islam. Itu yang dia lakukan kecintaannya. Jadi itu yang maksud dengan karena Allah SWT. Jadi karena kebaikan-kebaikannya, bukan karena faktor-faktor yang sifatnya fisik. Kemudian wa ayakraha ayyauda fil kufri, dan ia benci untuk kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ayyukdafa finnar, ya, sebagaimana ia takut dilemparkan kepada api neraka. Jadi ia takut berbuat maksiat, takut berbuat kekufuran, sepertinya ia takut dilemparkan kepada api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, bagaimana cara mencintai Rasulullah? Karena cinta pada Rasul tadi sebagai wujud daripada cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Dan ini yang harus jadi pilihan kita. Hawa nafsu kita tidak dikatakan beriman kalau kita tunduk dan mencintai Allah dan Rasul. Pertama, melakukan perkara yang wajib. Ya, tentu tidak ditawar-tawar lagi kalau yang wajib, karena menjadikan tanda dia beriman dan tidaknya. Yang kedua, jika kecintaan bertambah, ia menambah lagi dengan melakukan amalan sunnah. Nah, ini contohnya. Jadi kalau misalkan kita cinta, karena ada sahabat kan tanya, ya Rasulullah, apakah kalau saya sholat, saya saum, ya, kemudian saya berzakat, lalu saya tidak lagi menambah hal itu, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, benar, akan masuk surga walaupun tidak menambah. Artinya dia tidak menambah sholat sunat, tidak menambah saum sunat, ya, tidak juga menambah yang lain-lain, hanya itu saja. Allah, Rasul katakan akan masuk surga. Nah, apalagi kalau dia menambah kecintaannya kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah, ya. Kemudian membenci segala yang Allah benci, menahan diri dari segala yang haram. Ya, rasa bencinya ditambah dengan meninggalkan hal yang makruh. Nah, ini Pak. Ya, kita kan, wah ini cuma sekedar makruh lah, nggak apa-apa. Nah, justru ketika meninggalkan yang makruh pun itu menunjukkan tambahnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, ya, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Jadi tidak dikatakan beriman sehingga ia menjadikan aku lebih dicintai daripada anaknya
daripada bapaknya, dan dari semua manusia, termasuk daripada dirimu sendiri. Maka ini kisahnya kan dengan Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab nah ini hadisnya dengan Umar bin Khattab nih. Ya. Kunna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ahidu biyadi Umar bin Khattab. Kemudian Nabi memegang tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, dia berkata kepada Umar, "Ya Rasulullah." Ya, Umar itu berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi." Ya Rasulullah, bahwa engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali daripada diriku sendiri. Ini Umar berkata begitu. Jadi Umar ini lebih mencintai para semua dari segala sesuatu dari dunia ini kecuali dirinya sendiri. Nah, kata Rasul gimana? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La," tidak dikatakan. "Walladzi," demi Allah, "walladzi nafsi biyadihi," demi yang diriku ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah, "hatta akuna ahabba ilaika min nafsika." Tidaklah dikatakan beriman, ya, sehingga engkau mencintai diriku lebih mencintai daripada dirimu sendiri. Maka faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi, "Fa innahul an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi." Oh, kalau gitu sekarang demi Allah saya lebih mencintai engkau daripada diri saya sendiri. Nah, akhirnya kata Nabi, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Nah, benar kalau sekarang kamu telah betul-betul beriman karena mencintai aku daripada diri kamu sendiri. Oh, Masya Allah, Pak. Ini para ikhwan, berita ini hendaknya menjadi satu pegangan buat kita, bahwa ketika kita punya keinginan bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkan keinginan itu, ambil apa yang diputuskan oleh Rasulullah. Maka inilah sehingga Rasul pun rindu kepada mereka. Saya sering sampaikan kan, dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, "Waditu anni laqitu ihwani." Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Rasul rindu kepada saudaranya. Sahabat keheran, loh kok kenapa begitu ya? Lalu mereka bertanya, "Awalaisa nahnu ihwanaka?" Bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Kata Rasul, "Antum ashabi." Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Walakina ikhwani, tapi yang dimaksud dengan ikhwanku, saudaraku adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Tuh, jadi orang-orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi beriman kepada beliau, maka itulah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi kapan nih? Tentunya dari sejak zaman tabi'in. Karena orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak berjumpa dengan Nabi itu namanya tabi'in. Jadi tabi'in, terus para salafus saleh, ya sampai kepada kita dan sampai nanti kepada hari orang-orang yang hidup beberapa saat sebelum kiamat. Kenapa belum beberapa saat? Karena sesudah saat kiamat terjadi tidak ada lagi orang yang beriman. Ya, saat kiamat ini meletus tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah, tidak ada lagi orang yang menyebut nama Rasulullah, dan disitulah terjadinya kiamat. Kiamat akan terjadi hari apa, Pak? Hari apa kiamat terjadinya? Hari Jumat. Sekarang hari apa, Pak? Hari Sabtu. Jangan lupa itu, ya. Ini hari Sabtu. Kiamat nanti akan terjadi pada hari Jumat. Maka setiap menjelang hari Jumat kita harus siap-siap. Boleh jadi saat itu kiamat. Wallahu a'lam bishawab, ya. Karena Rasul tidak menyebutkan tanggalnya kapan. Maka ini hari Sabtu. Waduh, sebentar lagi hari Jumat. Nah, maka banyak sekali amalan-amalan di hari Jumat kan. Harus banyak sholawat, banyak berdoa, banyak baca Quran dan sebagainya. Nah, itu Masya Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai kita dalam keadaan lengah saat itu. Nah, ini kemudian mencintai makhluk yang dicintai Allah, ya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, kaitannya dengan mencintai makhluk, kita wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib mencintai Allah dan mencintai pula setiap yang Allah cintai. Allah cinta kepada orang soleh, Allah cinta kepada orang yang mempelajari Islam, Allah cinta kepada para penghafal Quran, Allah cinta pada orang yang senantiasa rajin sholat berjamaah, Allah cinta kepada orang yang rajin sholat tahajud. Nah, maka kita pun cintai pada mereka, ya.
Kayaknya baru sekarang nih banyak gangguan. Biasanya di sini jalan terus. Pak ininya kurang kencang. Ya, jadi kita mencintai semua yang Allah cintai. Kita cinta pada malaikat, cinta pada rasul, cinta pada para nabi, termasuk cinta pada orang-orang yang sidik, orang yang jujur, cinta pada para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah kan, dan orang-orang yang solih secara umum. Karena itu merupakan tanda kelezatan iman. Kita mencintai seorang itu hanya karena Allah. Ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam. Nah, apakah hawa nafsu kita selalu tercela? Ibnu Rajab rahimahullah berkata, jika al hawa atau digunakan secara mutlak, jadi jika hawa nafsu ini dijakan secara mutlak, maksudnya adalah menyelisih kebenaran, ya, sebagaimana firman Allah Taala. Aduh. Nah, wala tatabi akhwa fayudilluka ang sabilillah, ya. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kalau kita kecenderungan mengikuti hawa nafsu, Allah akan sesatkan kita. Maka tetap semua dalam segala aspek kita utamakan ketentuan Allah dan Rasul. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah, kebesaran Rabb-nya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Nah, jadi namun al-hawa bisa pada bermakna cinta dan kecondongan jika dimutlakan, maknanya bisa berarti condong pada kebenaran dan selainnya. Terkadang juga bisa digunakan dengan makna mencintai kebenaran secara khusus dan tunduk pada kebenaran tersebut. Nah, inilah para ikhwan. Jadi mari kita sesuaikan diri kita, karena tadi dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Kita sama baca-baca sama-sama ya, supaya kita hafal. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Nah, ingat-ingat itu ya. Jadi tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Nah, jadi tadi ayatnya pertama surah An-Nisa 65 ya, ayat yang sejalan dengan hadis ini. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 36. Sebenarnya surat Al-Hujurat juga bisa. Al-Hujurat ayat pertama juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasuli wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul. Ya. Jangan mendahului Allah dan Rasul, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini para ikhwan rahimakumullah, ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Fajar, semoga Allah muliakan dengan kita menundukkan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah dan Rasul, maka Allah akan naikkan derajat kita, Allah akan muliakan kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Ya. Hmm. Ya. Hmm. Maaf Pak, yang kedua apa gimana? Yang kedua? Ya. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalimat hafizna salam alaihim itu adalah lagu orang Nasrani Israel. Jadi orang Israel Nasrani kalau melakukan pujian-pujian gitu, hafizna salam alaihim. Nah, jadi memang itu tidak selayaknya lah dipantaskan oleh kaum muslimin, ya. Siapapun orangnya, apalagi dilakukan di dalam masjid, ya, di depan orang banyak, dilakukan seperti itu. Jelas Rasulullah bisa katakan mang tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut. Tuh. Jadi itu jelas. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa menyerupai satu kaum maka dia merupakan bagian dari kaum tersebut. Dan kalau menurut ayat dalam surah An-Nisa 140 yang senada dengan hadis itu. Jadi Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 140 itu bahwasanya janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang mencaci maki atau melecehkan ayat-ayat Allah. Fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Ya. Innakum idza misluhum. Jadi kalau kamu melakukan hal itu, kamu tuh semisal mereka. Jadi sama. Artinya dalam pandangan Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah tadi, orang-orang yang melakukan ritual ibadah atau bentuk-bentuk seperti tadi itu merupakan bagian daripada mereka. Walaupun notabene KTP-nya masih muslim, tapi yang melakukan tindakan-tindakan apalagi berupa ritual ibadah yang mirip atau sama dengan mereka, maka innakum idza misluhum, sesungguhnya kalian adalah sama dengan mereka. Tuh, jadi tuh. Ya, apalagi tadi tentang kedudukan negeri Palestina. Sudah jelas, ini kalau muslimin juga dimasuk ini. Sudah jelas bahwa Palestina itulah negeri muslim, Pak. Udah jelas negeri muslim. Saya kadang-kadang sedih gitu ya. Kalau ada kaum muslimin yang udah Palestina itu mestinya hijrah saja, kenapa masih di situ? Lawang. Kalau itu kita kembalikan, dulu kita dijajah oleh Belanda, kenapa kita tidak hijrah? Kenapa tidak hijrah? Karena ini negeri kita, ya, ini negeri kita harus kita pertahankan. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 7-9 disebutkan bahwa Allah tidak melarang kalian berbuat adil pada mereka, berbuat baik pada mereka, para orang kafir maksudnya, selama mereka tidak mengganggu agama kamu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Ini jelas ayatnya, ayat 7-9. Jika kalian tidak, kalau mereka jelas-jelas melakukan pencemaran agama atau merusak agama ini dan mengusir kamu dari negerimu, maka kamu harus melakukan perlawanan, dan jika tidak kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tuh. Nah, ini ada di antara kaum muslimin yang udah kenapa mestinya hijrah aja tuh orang Palestina itu. Masya Allah. Padahal itu negeri mereka sendiri. Mereka lahir di situ, dibesarkan di situ. Tapi sekarang Israel datang, ya, di tahun 47 itu orang Israel datang, diusir oleh Eropa, karena Eropa tidak sudi ada orang Israel di negeri Eropa. Maka Inggris dan Prancis mengusir Israel. Tapi kemudian diberikan pilihannya ke Argentina atau ke Palestina. Ternyata milihnya ke Palestina. Kenapa pilih Palestina? Mereka punya sejarah. Memang berdasarkan data sejarah, orang-orang Yahudi pernah tinggal 200 tahun di situ. Ya, tapi orang Kananiun itu 3000 tahun. Yang kemudian melahirkan orang negeri Palestina itu 3000 tahun tinggalnya. Gitu. Mereka pernah tinggal 200 tahun. Lalu kemudian mereka ingin kembali dan mereka
meyakini bahwa di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada Solomon Temple, ya, ada kerajaan Sulaiman. Diyakini seperti itu. Padahal tidak ada sebenarnya. Nah, itulah yang jadi doktrin mereka. Maka kemudian mereka berusaha untuk mendapatkan negeri Palestina. Tahun 47 mereka datang ke Palestina, itu disambut oleh Palestina, Pak. Diberikan tempat tinggal, mereka sebagai para pengungsi yang harus ditolong. Tapi akhirnya apa? Akhirnya senjata makan tuan. Ibarat kita menolong anjing yang atau harimau yang sedang terjepit, begitu diangkat malah menggigit kita. Nah, itulah negeri. Maka tahun 48 disebut hari Nakbah, orang-orang Palestina diusir oleh Israel, ya, Israel. Dan sekarang Israel itu kan menjadi Amerika besar, Amerika kecil. Israel itu Amerika kecil, jadi Amerika itu dukungan luar biasa kepada Israel, dukungan senjata, dukungan berbagai macam hal kepada Israel luar biasa. Nah, ini yang harus jadi renungan kita bersama, bahwa kita punya kewajiban menolong saudara kita yang sedang terjajah. Orang Palestina itu 2/3 penduduknya diusir dari bumi Palestina, dan sebagian besar tinggal di Yordan. Waktu tahun 2012 ketika saya ke Yordan, memang betul di Yordan tuh hampir 50-50. Bahkan ada yang menyebutkan lebih besar Palestina daripada Yordan, ya. Jadi karena paling besar hijrahnya itu ke Yordan. Ada yang kalau waktu di Yaman saya tanya itu sekitar 7.000-an orang Palestina di Yaman. Nah, itu pun sebelum terjadi kerusuhan di Yaman. Nah, jadi gitu. 2/3 penduduk Palestina diusir dari bumi Palestina. Kemudian tanah Palestina direbut oleh Israel 88%. Jadi yang masih dikuasai oleh kaum muslimin di Palestina ada kurang lebih 12%. Maka di sini harus jadi renungan kita bersama, kita tetap harus punya kepedulian para saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Jadi kalau misalkan orang Palestina harus hijrah, meninggalkan, lalu kemana hijrahnya? Hijrah kemana coba? Ini harus kita kembali. Dulu kita dijajah oleh Belanda. Kenapa kita tidak hijrah? Karena ini negeri kita, ya. Dan Allah sudah mengingatkan di surat Mumtahanah ayat 7-9 tadi, kalau dia jelas negerimu, maka jangan pernah beranjak, lawan. Nah, ini perbedaan antara Hamas dan Fatah di sini, Pak. Saya pernah langsung ketemu dengan tentara Fatah, kemudian saya ngobrol dengan mereka. Mereka bilang bahwa ya kami tidak mampu untuk melawan, jadi kami lebih baik memilih kerjasama dengan Israel daripada kami melawan kemudian kami dihabiskan oleh mereka, gitu. Maka mereka memilih tidak konfrontatif dengan Israel. Nah, Gaza itu yang memang secara dominan orang-orang Hamas, dia mempertahankan Gaza dan tidak mau kerjasama dengan Israel, maka terus dibombardir. Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah SWT, dohirnya Gaza itu dijaga oleh Allah SWT karena banyaknya penghafal Quran. Jadi para mujahidin yang berjaga-jaga di perbatasan Gaza itu sehari berganti 3 kali, 8 jam ganti. Dan itu rata-rata orang yang menjaga di perbatasan itu orang-orang yang hafal Quran. Nah, itulah kondisi Gaza dan Palestina. Jadi jangan sampai kita terkecoh dengan propaganda-propaganda yang mereka lontarkan, dan kita bersedih, prihatin kalau ada kaum muslimin yang malah berpihak kepada Israel, ya, Zionis Israel. Maaf. Kalau Israel itu kadang-kadang kita nggak tega juga. Israel itu kan Israel itu kan Nabi Yakub, ya enggak? Jadi kita Zionis Israel, gitulah. Nah, demikian. Ada lagi? Silakan. Biasanya ada kertas yang disebar, enggak ada. Enggak ada. Baik, kalau tidak ada, ya kita cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan hikmah yang banyak dari hal ini, ya. Coba kita sama-sama baca lagi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Ya. Jadi tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya tunduk kepada yang aku bawa. Maksudnya tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah dijelaskan bahwa pilihan yang terbaik adalah pilihan dari Allah dan Rasul. Ya, maka nali mukminin wala mukminat, tidaklah pantas mukmin laki-laki, mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Ada pilihan yang lain dari urusan mereka itu. Tuh, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang
yang ditundukkan hawa nafsu kita dengan keinginan-keinginan kita sehingga akhirnya tidak beriman. Dikatakan oleh Rasul tidaklah beriman kalau hawa nafsunya belum ridho diatur, belum pasrah kepada tuntunan Allah dan Rasul. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Walaupun ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Mari kita akhiri dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.